Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Wah, udah 1 minggu nih, akhirnya kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Rehoboth Kids bersama Kak Widi dan juga Kak Heni. Gimana nih perasaannya Rehoboth Kids ketemu lagi di ibadah sekolah minggu? Kalau Kak Heni rasanya gimana Kak? Rasanya luar biasa Kak Widi. Kalau Kak Widi gimana? Sama juga dong Kak Heni, karena kita kan mau sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan dan nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, benar Kak. Nah, sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, Rehoboth Kids kita mau baca satu ayat hafalan kita yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sama-sama ya Kak Heni, Rehoboth Kids kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Sekarang yuk kita berdiri, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Haleluya. Selanjutnya kita mau bawa pujian, baca kitab suci. Yuk Rehoboth Kids. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
bersyukur hari ini kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus sudah memberkati kami, Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami setiap hari. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami saling menyayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids. Wah, happy Sunday ya Rehoboth Kids. Tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Hari ini kita mau kembali lagi belajar mendengarkan firman Tuhan. Udah lama ya, kayaknya Kak Widi nggak ketemu nih sama Rehoboth Kids. Jadi mungkin Kak Widi mau tanya dulu nih, kabar dari Rehoboth Kids gimana? Sehat nggak? Apa ada yang lagi capek, badannya sakit, nggak enak badan? Ada nggak? Angkat tangan Rehoboth Kids. Oh, kayaknya semuanya sehat ya. Kak Widi berdoa supaya Rehoboth Kids selalu sehat. Nah, berkaitan dengan penyakit, hari ini kita mau bahas suatu kisah yang luar biasa dari Alkitab, dari satu tokoh yang bernama Yairus. Siapa sih Yairus ini Kak Widi? Mungkin Rehoboth Kids bertanya-tanya ya, siapakah Yairus itu? Nah, kisah Yairus ini bisa kita baca dan akan kita baca nanti di Markus 5 ayat yang ke-21 dan 24 dan lanjut lagi kisahnya di ayat ke-35 dan ke-43. Jadi Kak Widi mau nih berbagi dan bercerita tentang sosok Yairus ini. Nah, diceritakan bahwa Yairus ini tuh adalah seorang ayah sekaligus juga kepala rumah ibadat. Jadi Yairus ini adalah seseorang yang punya gereja gitu ya, Rehoboth Kids, ataupun yang mungkin melayani di gereja, yang punya gereja tapi juga seorang ayah. Nah, dikisahkan bahwa Yairus itu punya seorang anak yang sudah sakit dari lama. Jadi sudah hampir meninggal, dibawa ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C. Mungkin kalau sekarang udah dibawa ke luar negeri juga ya Rehoboth Kids. Tapi anaknya ini nggak sembuh-sembuh Rehoboth Kids, cuma bisa terbaring lemah di atas kasur gitu ya, dengan segala penyakit yang ada. Suatu hari Yairus, kita panggil Om Yairus ya, kayaknya sudah tua juga nih ya tokoh Yairus. Jadi Om Yairus ini mendengar ada seorang penyembuh, seorang dokter yang luar biasa. Siapa? Bisa nebak nggak Rehoboth Kids? Benar, itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di masa itu berkeliling dari satu kota ke kota lain sambil melakukan mujizat, memberitakan firman Tuhan. Nah, Yairus mendengar nih bahwa Tuhan Yesus ingin berkunjung di daerah tempat Yairus tinggal. Kita baca dulu ya Rehoboth Kids di Markus 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Yesus kembali menyeberangi danau dengan perahu. Di sana di tepi pantai orang banyak berkumpul dan mengerumuninya. Seorang pemimpin rumah ibadah mendatanginya, yaitu Om Yairus tadi, ketika ia melihat Yesus. Om Yairus ini sampai sujud di depan kaki Yesus. Ia terus-menerus memohon kepada Yesus. Katanya, anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Aku mohon datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia sembuh dan tetap hidup. Nah, jadi konteksnya Tuhan Yesus baru nyampe di kotanya Yairus ya Rehoboth Kids, tapi orang-orang ini sudah dengar semuanya. Itu Tuhan Yesus, itu orang yang sudah berbuat banyak mujizat, orang yang dijanjikan bisa menyelamatkan kita. Jadi orang-orang sudah datang nih berkerumun. Om Yairus ini yang juga mendengar itu, bersemangat nih, merasa bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang yang pasti bisa menyembuhkan anakku. Aku sudah ke dokter A, B, C tapi tidak berhasil. Kalau ke Tuhan Yesus pasti sembuh. Maka di tengah orang yang ramai berdesak-desaan, Om Yairus pun tetap mau senggol mungkin ya sini sana gitu ya, karena orangnya banyak sekali. Lalu begitu dia melihat Tuhan Yesus, Om Yairus ini sampai sujud memohon Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan anak perempuanku yang sedang sakit. Di kisah itu dijelaskan bahwa ketika berdesak-desaan itu pastinya nggak kayak sekarang juga ya, mungkin ada AC, dingin. Kalau kita di gereja itu Tuhan baru sampai di pelabuhan ataupun turun dari kapal yang ada. Nah,
ketika Tuhan Yesus berjalan ingin ke rumah mau ke rumah Om Yairus untuk menyembuhkan anaknya, pastinya karena berdesak-desakan rame tadi itu jalannya nggak bisa cepet ya Rehoboth Kids, nggak bisa kita berlari gitu, tapi permisi gitu karena mau lewat ada banyak orang. Di tengah-tengah lagi mau keluar ini tiba-tiba datang ini kita bilang pegawainya Om Yairus ya, bawahannya Om Yairus datang memberitahu bahwa ternyata anaknya Om Yairus sudah mati karena terlalu lama nih Tuhan Yesus belum nyampe di rumah, tapi waktunya sudah habis sehingga anaknya sudah mati. Maksudnya sih supaya Om Yairus ini nggak usah deh nyusahin Tuhan lagi, sampai nggak usah menyusahkan Tuhan Yesus, datang ke rumahnya, berjalan lagi, datang menyembuhkan karena anaknya sudah mati. Toh percuma kan, tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak mengindahkan hal itu. Dan yang penting Om Yairus juga tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa dan berkuasa. Dengan tetap melangkah gitu ya, akhirnya Tuhan Yesus dan juga Om Yairus sampai di rumahnya Om Yairus. Dan situasinya seperti apa Rehoboth Kids? Bisa dibayangkan ya, pasti banyak orang yang sedih, mamanya, saudaranya sudah menangis semuanya. Gitu ya, ketika Tuhan Yesusnya sampai di rumah Om Yairus, Tuhan Yesus yang melihat semua orang-orang menangis ini berbicara ataupun berkata, kenapa kok kamu menangis? Kenapa kok menangis? Anak ini hanya tidur gitu ya, hanya tertidur gitu. Tapi di mata kita yang manusia, Rehoboth Kids, kita sebagai manusia biasa, masa ada ini anak sudah mati kok Tuhan Yesus ini bilang cuma tidur gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengindahkan hal itu, tidak ngurus gitu ya. Tuhan Yesus tetap masuk, Om Yairus pun tetap masih berpegang teguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa atas hidup anaknya, atas penyakitnya. Tuhan Yesus minta, oke, semua orang yang ada di ruangan ini boleh keluar. Cuma boleh ada Om Yairus, istrinya, sama anaknya yang saat itu sudah meninggal. Singkat ceritanya, di akhir Tuhan Yesus berkata kepada anak perempuan tadi yang sudah meninggal, hai kamu bangunlah. Dan seketika luar biasa anak Om Yairus bangun dan langsung terlihat sehat, penyakitnya pun hilang. Wah, haleluya ya Rehoboth Kids, itu begitu besar kuasa Tuhan Yesus, bahkan untuk anaknya Om Yairus pun yang sudah meninggal masih dapat dibangkitkan, masih dapat hidup kembali. Begitu besar kuasa Tuhan Yesus untuk boleh menyembuhkan kita. Amin. Nah, dari cerita dari Om Yairus ini yang berdesak-desakan bertemu Yesus, tetap percaya walaupun dikatakan bahwa anakmu itu sudah meninggal gitu ya Rehoboth Kids. Kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit kita, berkuasa atas hidup kita ya Rehoboth Kids. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah buat kita. Darah Tuhan Yesus yang mahal itu punya kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan kita. Mungkin kalau di sini Rehoboth Kids ataupun Kak Widi sedang sakit, Kak Widi percayalah papa mama kita semua pasti juga mau mengusahakan yang terbaik gitu ya. Mau ke dokter A, dokter B, tanya kemanapun, gimana ya supaya anakku bisa sembuh gitu. Tapi kalau sudah tidak ada jawaban, ke luar negeri pun tidak berhasil, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan, ya kita berserah penuh dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita sepenuhnya, seutuhnya dengan luar biasa. Kita juga bisa nih Rehoboth Kids, kalau misal ada teman kita yang sakit, ataupun diri kita sendiri yang sakit gitu ya Rehoboth Kids. Kita misal minggu depan mau ujian, seminggu ini kita belajar terus, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa ke kamar mandi, akhirnya jadi sakit kan ya Rehoboth Kids. Kita bisa berdoa, minta Tuhan tolong sembuhkan Tuhan Widi ataupun Rehoboth Kids. Tuhan, kita juga mau mendoakan teman-teman kita juga bisa. Kita berdoa untuk diri kita, untuk orang lain. Tuhan pasti jawab dan pasti juga sembuhkan. Sudah disembuhkan, ternyata karena sakit tadi kita nggak sempat belajar lagi nih. Kita juga bisa kembali berdoa, Tuhan ujian sudah dekat, bantu Widi, bantu Rehoboth Kids untuk bisa kembali belajar lagi. Percaya Rehoboth Kids,
bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan kita dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Berbagai penyakit dapat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, luar biasa ya Rehoboth Kids, kisah dari Om Yairus hari ini yang sudah kita pelajari, kita dengarkan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dengan luar biasa menyembuhkan kita dengan kuasa darahnya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita berpisah berakhir, kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, Rehoboth Kids, dengan suara yang lantang dan juga jelas. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes, amin. Kita sudah memuji, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita juga mau berdoa. Mari Rehoboth Kids, kita berdoa. Yuk, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami boleh belajar sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa darah Tuhan Yesus yang mahal sudah dicurahkan buat kami Tuhan. Darah Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kisah yang boleh kami pelajari, boleh kami dengarkan dan kami ambil Tuhan. Hal baiknya bahwa kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan luar biasa anak Yairus. Kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan dan bekerja buat setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan, mungkin diri kami, orang tua kami, teman-teman kami ada yang sakit saat ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan kembali berikan kami kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di hari Minggu ini. Semuanya sisa hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Rehoboth Kids.